Hai teman-teman, yuk kita belajar tentang bagaimana sih perkembangan anak atau bayi di usia pranatal hingga umur 12 tahun. Pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya seorang bayi yang awalnya mungil dan selalu menangis lalu bisa menjadi lebih besar? Apakah kalian berpikir juga bagaimana kita berada di perut ibu kita? Bagaimana bentuk kita saat itu? Apakah kalian berpikir bagaimana kalian bisa tumbuh hingga sebesar ini? Kalian pasti mengalami juga kan? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masa pranatal atau sebelum lahir. Nah, sebelum dilahirkan ke dunia, manusia berada di alam roh atau kehidupan asal manusia. Nah, ini adalah gambar di usia pranatal yang awalnya kalian kecil hingga menjadi seorang bayi. Nah, perkembangan pranatal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, germinal. Nah, germinal ini dimulai dari pembuahan saat sperma laki-laki menyatu dengan ovum perempuan. Sel telur yang dibuahi tadi akan menjadi zigot. Setelah 10-14 hari terjadilah sekumpulan sel yang melekat ke dinding rahim. Dan bagian luar sel akan menjadi tali plasenta, di mana tali ini merupakan penghubung makanan antara ibu dengan anak. Lalu ada bagian dalam sel yang mana itu menjadi embrio. Yang kedua adalah embrionik. Embrionik ini berlangsung sampai minggu ke-8 setelah konsepsi. Masa pembentukan jenis kelamin selama minggu ke-4 dan ke-8. Hormon testosteron akan dikeluarkan oleh testis embrio yang secara genetik laki-laki. Tanpa hormon ini secara anatomis menjadi perempuan. Dan di embrionik inilah jenis kelamin akan dibentuk dalam periode embrionik ini. Dan yang ketiga adalah fetal. Fetal ini dimulai setelah minggu ke-8 atau sering disebut dengan janin. Nah, di sini pada perkembangan yang ketiga fetal ini itu masa pranatal sudah menjadi bayi. Bahwa dalam masa ini menunjukkan perkembangan organ dan sistem yang selama tahap embrionik masih belum sempurna. Dan selama 9 bulan, satu sel akan bertumbuh menjadi seorang bayi dengan organ dan sistem tubuh yang berfungsi. Nah, yang kedua ada masa bayi dan balita, yaitu bayi setelah lahir sampai bayi berumur 3 tahun. Di fase ini mereka akan mempelajari banyak hal yang baru seperti mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, sampai akhirnya bisa berjalan dan berlari. Gak hanya itu, mereka juga melewati perkembangan berbahasa seperti belajar bicara, memahami bahasa, sampai berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti anak bisa menangis, terus anak bisa mam gitu bilangnya, ya kan. Pada tahap ini, tahap sensori motorik anak itu sudah mulai berkembang, seperti mereka itu sudah bisa melihat, terus menyentuh, suka memasukkan benda ke mulut, menghisap, dan lain-lain. Yang ketiga adalah masa anak usia dini, yaitu anak berumur 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, anak
mulai dari 3 tahun ini biasanya anak sudah melalui masa sekolah, seperti dia sudah masuk ke PAUD. Biasanya ibu-ibu itu memasukkan anaknya ke PAUD. Nah, anak-anak ini akan cenderung lebih aktif dan mandiri. Nah, mereka diberikan pelatihan keterampilan motorik halus dan sosial dalam bentuk mewarnai, menghitung, sampai bermain bersama teman-teman seumurnya. Kemampuan berbahasa anak juga akan meningkat sejalan waktu, sehingga mereka bisa mengobrol panjang lebar dan belajar baca tulis. Masa-masa ini butuh dukungan yang tepat supaya kreativitas dan rasa penasaran mereka semakin terasa. Dan penggunaan bahasa dan simbol mereka akan meningkat. Namun, anak belum punya kemampuan kognitif untuk memahami konsep-konsep abstrak, konsep konservasi, dan operasi mental. Konsep konservasi maksudnya ialah pemahaman bahwa karakteristik hakiki benda tidak berubah meskipun bentuk atau penampilannya berubah. Dan karakter yang dimaksud adalah egosentris. Yang keempat adalah masa anak usia sekolah, yaitu anak mulai umur 6 sampai 12 tahun. Nah, biasanya anak umur 6 atau 7 ini sudah masuk sekolah di bangku kelas 1 sampai kelas 6. Rata-rata begitu. Dan di usia anak ini, anak-anak itu sudah mulai memasuki fase sekolah dasar dan beradaptasi dengan berbagai hal-hal yang baru untuk seumurannya, seperti berhitung dalam matematika. Contohnya 1 tambah 1, 1 kali 1 berapa gitu. Serta mempelajari lingkungan sekitar dengan ilmu pengetahuan alam. Dia tahu alam itu seperti ini, bunga itu ada apa aja strukturnya, kayak begitu, sampai bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, seperti mereka sudah bisa mengutarakan pendapatnya, benar salahnya mereka kadang sudah tahu, tapi kadang ada yang belum juga. Nah, bedanya jika dibandingkan fase sebelum-sebelumnya, pertumbuhan fisik mereka akan melambat. Namun, dengan tidak perkembangan kognitif dan sosialnya yang semakin pesat. Kemampuan kognitif pada umur 6 sampai 12 tahun mereka berkembang lebih pesat, tapi sedikit membuat kesalahan logika. Kesalahan itu untuk berpikir abstrak atau hal-hal yang tidak nampak. Nah, operasi mental, konsep, pemutarbalikan, sebab akibat, mengelompokkan, dan mengurutkan benda, mereka sudah memahaminya. Dan sudah tahu kan bagaimana urutan dari kalian di usia pranatal, dalam perut ibu, dalam kalian itu mulai dari status sperma sampai kalian umur dewasa 12 tahun, kalian sudah tahu bedanya, sudah tahu fasenya kan. Nah, sekian pemaparan singkat tadi. Terima kasih sudah melihat video yang saya buat, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.